Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik anak-anakku, insyaallah kita mulai pelajaran tema hari ini. Yang belum membuka bukunya silahkan dibuka halaman 102. Sudah terlihat di layar kalian semua? Kalau yang belum ngambil buku bisa dilihat di layar. Yang sudah punya buku lebih jelas lagi kalau kalian buka buku kalian. Baik, silakan. Di sini ada sebuah bacaan adik-adik. Ustadz minta salah satu membaca Naufal. Silakan dibaca Mas Naufal bacaannya. Malik anak soleh memiliki banyak teman. Malik dan teman-temannya selalu bermain bersama. Banyak permainan yang dapat dilakukan bersama. Ada kasti, tebak sodor, ketengan, bintang mas, dan mas banyak lagi. Ketika bermain kita selalu menaati aturan, tidak kurang, selalu kita bertengkar. Baik. Masya Allah. Di sini ada sebuah bacaan. Perhatikan. Ini kisahnya si Malik ini ya. Malik ini senang bermain bersama teman-temannya. Seperti kalian juga senang main-main sama teman toh? Ya. Nah, di sini ada beberapa permainan anak-anak. Di situ disebutkan ada permainan kasti, ya, ada gobak sodor, ada betengan, ada bintang mas, dan yang lain-lainnya. Untuk kasti, gobak sodor, betengan, bintang mas, ini adalah permainan-permainan yang membutuhkan kelompok ya, yang membutuhkan teman. Nggak bisa kamu main kasti sendirian atau betengan sendirian, bisa nggak? Enggak. Nah, maka di sini ini permainan-permainan yang butuh kelompok, butuh teman bermain. Maka di sini Malik tahu kalau dia bermain bersama, dia harus selalu menaati yang namanya aturan. Nah, tidak boleh curang anak-anak. Karena kalau tidak menaati aturan atau bahkan dia curang, ini akan menimbulkan yang namanya pertengkaran. Nah, ini poin yang harus kalian perhatikan. Ketika bermain, hendaknya kalian patuhi aturannya. Tidak boleh menang sendiri. Tidak boleh curang. Ini, coba lihat ini kira-kira ini sedang bermain apa ini? Sepak bola. Sepak bola. Lomba lari. Nah, mana bolanya? Lomba lari Ini namanya main gobak sodor. Siapa yang pernah main gobak sodor? Belum pernah saya. Belum pernah. Gobak sodor ini adalah salah satu permainan tradisional anak-anak. Permainan tradisional itu permainan apa? Permainan tradisional itu bahasa lainnya permainan yang sejak zaman dahulu ada. Ya. Mungkin kakek-kakek kalian atau bapak-bapak kalian. Nah, ini sudah ada ini permainan gobak sodor. Ini disebut permainan tradisional. Tradisional itu bahasa Jawane permainan lawas.
Lawas. Ya. Mungkin malah anak-anak zaman sekarang nggak tahu ini permainan gobak sodor. Enggak. Nah, ya kan? Enggak. Ini namanya permainan tradisional, Ya. permainan lama. Sebaliknya, kebalikan dari permainan tradisional ada yang namanya permainan modern. Kalau modern, permainan zaman sekarang, apa contohnya? Permainan-permainan zaman sekarang itu banyak, misalkan misalkan voli air itu dinamakan permainan modern. Modern. Selanjutnya saya bacakan. Modern. Mereka bermain dengan semangat. Saat asyik bermain, tidak sengaja ternyata Hanif nabrak Burhan. Ya, Burhan pun terjatuh. Malik dan teman-teman segera menolong Burhan. Hanif segera minta maaf karena tidak sengaja menabrak si Burhan. Itu kan Burhan pasti. pun memaafkan Hanif. Mereka pun kembali bermain dengan riang. Ya, ketika kita membaca sebuah bacaan, kalian harus benar-benar perhatikan ceritanya. Ya, siapa tokoh-tokohnya diperhatikan. Ya, nama-namanya diperhatikan biar tidak keliru. Silahkan kalian buka halaman 104. Ini Ustaz scroll 104. 104 yang bawah ini anak-anak. Nah, di sini ada perbandingan panjang benda. Di sini kita akan membandingkan anak-anak, membandingkan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Kita baca dulu di sini. Perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, kalian perlu perhatikan di sini. Satuan panjangnya harus apa? Nama. Harus sama. Sama. Misalkan Ahmad mengukur pensil menggunakan penggaris. Nih lihat. Panjang pensil Ahmad berapa ini teman-teman? 8 cm. 8 apa? 8 cm. Nah, kemudian Ahmad mengukur benda lain, yaitu meja. Ahmad mengukur meja dengan meteran. Panjang meja yang diukur Ahmad ternyata 1 meter. Nah, kita mau membandingkan anak-anak, mau membandingkan panjang pensil dengan panjang meja tadi. Yang perlu kita perhatikan adalah satuannya harus sama. Kalau tadi pensil satuannya apa ini? 8 cm. Sentimeter. Sedangkan tadi si Ahmad mengukur meja panjangnya 1 meter. Ini kan beda toh? Ya. Yang 1 sentimeter, yang satunya meter. Maka kita harus samakan dulu. Yang meter ini kita rubah menjadi sentimeter. 1 meter berapa senti? 100 sentimeter. Baik. Kemudian terakhir ternyata Ahmad mengukur benda lain. Dia mengukur jendela. Ya, panjang jendela 80
Sentimeter. Di sini kita dapati ada 3 benda yang diukur si Ahmad. Pensil 8 cm, meja 100 cm, dan jendela 80 cm. Oke. Berarti kalau disuruh mengurutkan teman-teman, coba kamu urutkan dari yang paling pendek apa dulu? Pensil. Terus Pensil. setelah pensil, Jendela. jendela, baru Meja. 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 Nah, itu urutannya ya. Nah, Ya. perhatikan di sini. Nanti kalau suruh membandingkan, misalkan bandingkan panjang pensil dengan jendela, maka jadi seperti ini. Jendela lebih panjang dari pensil, atau jendela lebih pendek dari meja. Paham anak-anak ya? Paham. Baik. Dah, itu matematikanya. Kita bandingkan panjang benda. Insya Allah gampang ya. Ya. Intinya, kalau kalian pengen membandingkan panjang benda, satuannya harus kalian samakan dulu. Nanti baru terlihat. Sekarang perhatikan di halaman 109 anak-anak. Ini kita mau membuat percakapan dari sebuah cerita. Misalkan Ustadz punya cerita yang panjang misalkan ya. Misalkan ceritanya antara si Hamzah dan si Abdurrahim dan si Fairusano. Nah, ini Ustaz ceritakan panjang lebar. Ini. Nah, terus kalian Ustaz minta membuat percakapan dari cerita yang telah Ustaz ceritakan. Perhatikan cara membuat teks percakapan dari sebuah cerita. Yang pertama, kalian cermati dulu seluruh isi cerita yang dibaca tadi. Kemudian setelah kalian cermati isi ceritanya, kalian catat tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Setelah kalian catat tokoh-tokohnya, ini cermati tokoh yang meminta maaf dalam cerita siapa. Kemudian cari alasan kenapa tokoh yang meminta maaf tadi, dia kok minta maaf kenapa. Kemudian nomor 5, cermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ya, ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan membuat teks percakapan dari sebuah cerita. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN. Mas Ilyas, silahkan Mas Ilyas. Tiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Mufakat adalah kata sepakat yang dicapai dalam musyawarah. Contoh, musyawarah menentukan permainan yang akan dilakukan. Musyawarah menentukan kelompok dalam permainan. Baik. Di
Di sini kita belajar tentang musyawarah anak-anak. Siapa yang tahu apa itu musyawarah? Nggak tahu. Kalau tidak tahu, Rapat. dengarkan dulu. Nggak. Musyawarah anak-anak. Musyawarah itu membahas, ya, membahas secara bersama-sama sebuah permasalahan, itu namanya musyawarah. Berkumpul membahas sesuatu, ya, berkumpul membahas sesuatu itu disebut dengan musyawarah. Misalkan kalian belum punya ketua kelas toh, nah ini dimusyawarahkan siapa yang cocok jadi ketua kelas. Misalkan Ustaz. Lah, kok Ustaz? Guru. Ya, ketua kelas itu dari murid. Misalkan Ustaz usul, bagaimana kalau Mas Abbas saja yang jadi ketua kelas? Badannya kan besar, misalkan. Kalau nggak nurut nanti takut semua. Atau misalkan Mas Umar yang jadi ketua kelas, bagaimana? Setuju nggak? Enggak. Oh, ada yang nggak setuju. Enggak usah. Kalau saya nggak setuju. Atau Mas Rizky saja yang jadi ketua kelas. Ya. Ya, itu namanya musyawarah. Nah, terus anak-anak. Baik. Terus anak-anak, perhatikan di dalam musyawarah itu ada yang namanya mufakat. Ada yang namanya mufakat. Mufakat itu apa, Us? Nah, mufakat itu gampangnya dia hasil dari rapatnya, dari musyawarahnya. Misalkan tadi yang ditunjuk menjadi ketua kelas adalah Mas Abbas misalkan. Semua sudah setuju, sudah bagus. Ya sudah, kita tentukan Mas Abbas sebagai ketua kelas. Nah, itu namanya mufakat. Semuanya sepakat sudah. Mas Abbas ketua kelas misalkan. Paham sekarang arti mufakat? Paham. Jadi, Ustaz ulangi. Tadi yang namanya musyawarah itu kita bersama-sama membahas suatu masalah. Terus kalau sudah ketemu jalan keluarnya atau keputusannya, itu disebut dengan mufakat. Baik, mufakat, ingat-ingat sepakat gitu, mufakat. Dah, itu anak-anak mungkin itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.